Kasus pencabulan hingga ruda paksa masih saja terjadi di sejumlah wilayah. Ironisnya, tindakan asusila ini justru dilakukan keluarga terdekat yang sejatinya menjadi tempat berlindung yang paling aman, jauh dari perbuatan bejat. Terungkapnya sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga sungguh menyesakkan dada. Maraknya pencabulan hingga ruda paksa oleh orang terdekat menunjukkan rumah masih menjadi ancaman bagi anak dan perempuan. Seperti yang terjadi belum lama ini di Pasuruan, Jawa Timur. Pria berumur 52 tahun asal Dusun Blimbing, Desa Parerejo, begitu tega menghabisi nyawa sang menantu yang sedang hamil 7 bulan. Dari penyidikan polisi terungkap, pembunuhan sadis sang mertua karena dipicu ketakutan. Upaya percobaan ruda paksa kepada sang menantu terbongkar. Korban asusila bahkan tak mengenal usia. Di Palembang, Sumatera Selatan misalnya, anak berumur 8 tahun jadi korban pencabulan sang ayah kandung. Tindak kejahatan asusila tersebut baru terungkap setelah korban menceritakan tindakan bejat itu kepada kakak perempuannya. Lebih miris lagi nasib seorang gadis berusia 17 tahun asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini. Tak hanya ayah kandung, ia diduga diruda paksa oleh kakek dan pamannya. Sebelum tindakan bejatnya itu dilaporkan ke polisi bersama Dinas Sosial dan lembaga swadaya masyarakat, ia terpaksa kabur dan tinggal berpindah tempat. Dugaan tindakan ruda paksa ini pun sempat menjadi sorotan Menteri Sosial. Meskipun ini masih dalam penyelidikan, saya katakan ini sesuai undang-undang perlindungan anak, maka hukumannya adalah maksimal ditambah sepertiganya. Iya, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak hingga awal November 2023, tercatat ada sekitar 10.349 kasus kekerasan seksual. Mirisnya, sebagian besar justru terjadi di lingkungan keluarga. Lunturnya afeksi di antara anggota keluarga, ditambah kentalnya budaya patriarki, jadi pemicu kekerasan seksual kerap terjadi di ranah keluarga hingga saat ini. Ya, secara umum, di mana anak perempuan dan perempuan masih diposisikan sebagai subordinasi dari laki-laki, sehingga kemudian anak perempuan ini menjadi sasaran baik untuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi. Kondisi kian diperburuk sistem hukum mulai dari substansi, struktur hingga kultur hukum yang belum benar-benar melindungi korban kekerasan seksual. Kita harus mengakui ini. Jadi masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami bagaimana proses penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual. Bagaimana hak-hak korban yang harus dipenuhi, harus diterapkan, dan kenapa korban ini menjadi sentra dari penanganan kasusnya gitu ya, karena dari proses dia lapor, proses hukum yang berjalan sampai dengan proses kasusnya selesai butuh effort yang sangat luar biasa gitu ya, karena kasus kekerasan seksual kan bukti melekat pada korban. Selain penegakan hukum yang tegas, sudah semestinya keluarga, masyarakat dan pemerintah bisa lebih berperan dalam memberikan perlindungan lebih kepada korban kekerasan seksual. Jangan sampai ribuan anak perempuan terus-menerus menanggung trauma hebat akibat mengalami kekerasan seksual. Berjuang menjalani hidup dengan jiwa yang terkoyak dan terus membayangi sepanjang hayat. Tim Liputan melaporkan.